Ya, kali ini saya mau mengomentari soal salah seorang timnas ya, mau mempromosikan jersey dan jersinya di situ tentang kok jersinya tentang. Jadi jersinya ada yang memakai modelnya itu dia pakai kalung salib. Dan kemudian netizen lah ya, ngomel-ngomel semuanya bilang kalau apa ini jersinya udah bagus cuman sayang ada salib jadi rusak, nggak bagus lagi. Terus ada yang bilang ya kalau timnas harus netral dan lain-lain. Cuman gara-gara kalung salib lah, modelnya itu kan orang Kristen. Masa dia mau modelnya dia harus pakai bulan dan bintang itu kan nggak lucu. Nanti malah dibilang penistaan agama lagi, repot lagi. Jadi sebenarnya yang saya mau katakan bahwa namanya juga itu kan promosi jersey baru, launching. Ya terserah aja mereka mau bikin bagaimana, bener nggak? Terus yang kedua, kalau dibilang tidak adil, harusnya netral. Loh seberapa banyak iklan di Indonesia ini, justru kalau kita lihat iklan-iklan yang ada, malah paling banyak itu seringkali promosikan dengan berlabelkan salah satu agama tertentu. Contohnya agama muslim juga. Contohnya misalnya modelnya memakai jilbab atau modelnya memakai eh, sesuatu aksesoris dari muslim. Tapi kan nggak diprotes juga, nggak dikomplain juga. Kenapa ketika Kristen langsung dikomplain gitu kan? Kan ini lucu. Kan ini lucu. Kan nggak seharusnya semua hal dikomplain kalau berkaitan dengan Kristen. Dilarang lagi model itu seorang Kristen. Dan kemudian nanti nggak dikasih job semuanya. Terus bareng-bareng boykot jersey timnas Indonesia begitu. Repot. Kalau cara berpikir ciut seperti itu susah. Kita ini kan negara Pancasila. Kalaupun di situ ada semua promosi dan lain-lain, ya kita terima-terima aja. Buktinya apa? Semua makanan harus ada labelnya MUI. Harus ditulis itu halal. Emang kita semua ini harus makan makanan yang harus berlabelkan itu. Memangnya pernah kita komplain? Kan enggak. Jadi dewasalah sebagai orang yang berbangsa dan bernegara Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Luis Prasetyo, God be with you all. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo di sini. Ya, terima kasih semuanya udah setia nonton video ini. Kali ini kita akan bahas soal fakta tentang Hagar yang sangat-sangat menyakitkan bagi orang-orang Muslim. Kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata versinya berbeda, guys. Dan inilah fakta-fakta yang penting yang kalian semua harus ketahui. Fakta pertama, Hagar ternyata adalah seorang budak, guys. Dia adalah seorang hamba budak yang berasal dari Mesir. Jadi kalau kita melihat bahwa Hagar ini merupakan kebanggaan mungkin bagi mereka, tapi ternyata faktanya tidak. Karena Hagar ini hanyalah seorang budak ataupun pembantu yang dimiliki oleh Sarai. Yang memang kalau pada zaman itu ya dia inilah yang membantu segala pekerjaan dari nyonyanya. Dan ini jelas fakta yang sangat-sangat berbeda karena bagi mereka Hagar adalah seorang putri dari Mesir. Dan kalau dilihat ya kalau seorang putri dari Mesir kenapa bisa dia jadi budak dari Sarai gitu kan? Ya, dan juga kalau misalnya karena peperangan kemudian jadi budak, emangnya Abraham perang sama Mesir? Kan nggak ada fakta-fakta sejarahnya yang mengatakan hal ini. Jadi memang fakta ini penting untuk diketahui sebab karena karena memang Hagar ini adalah seorang pembantu atau budak. Fakta yang kedua, ternyata Sarai ini mendorong suaminya untuk menikahi Hagar karena dia mulai ragu bahwa Tuhan akan menjanjikan seorang anak. Jadi kita tahu ya bahwa Allah sudah menjanjikan seorang anak kepada Sarai bahwa kamu pasti akan memiliki anak gitu. Tapi karena keraguan ini dan nggak hamil saya ini. Akhirnya Sarai menyodorkan, "Oh Kak, udah ini Abraham ini ada pembantuku
kamu nikahin aja, kamu kawinin aja supaya nanti punya anak untuk saya dan kamu. Tapi faktanya adalah ternyata ya Hagar ini karena emaknya ya jelas dia juga nggak mau menyerahkan anaknya kepada Sarai kan gitu kan. Karena kan memang itu kan anaknya Hagar gitu kan. Ya orang tua mana yang mau menyerahkan ke orang lain kan. Jadi memang kalau kita lihat dalam case ini sebenarnya kesalahan itu terdapat di pihaknya Sarah, benar. Karena tidak seharusnya Abraham itu menghampiri Hagar. Tidak seharusnya, karena Tuhan tidak pernah memerintahkan sedikit pun kepada Abraham atau memerintahkan pada Sarai dan mengatakan tolong kalian berikan Hagar itu untuk melanjutkan keturunan dari Abraham. Apakah sepanjang Alkitab ada fakta perintah Tuhan untuk mengambil Hagar? Nggak ada kan? Karena pure, murni ini karena keinginan daging dari seorang Sarai. Bukan keinginan ilahi yang Tuhan mau lakukan oleh Sarah dan Abraham. Hagar adalah sebuah kesalahan. Dan itulah kenapa sebenarnya tidak seharusnya terjadi Abraham menghampiri Hagar. Yang ketiga, fakta menariknya adalah memang yang namanya Ismail itu tetaplah seorang budak dan ditolak oleh Tuhan. Satu kali Abraham mengatakan pada Tuhan, Tuhan please tolong terimalah ini Ismail di hadapanmu. Kan ini juga anakku. Tapi Tuhan bilang apa? No, tidak. Tidak sama sekali. Kamu akan punya anak dari Sarai. Namanya Ishak gitu loh. Jadi Ismail ini tidak akan menjadi ahli waris bagimu. Tuhan tolak. Faktanya Tuhan menolak Hagar dan Ismail untuk masuk dalam perjanjian Allah. Jadi jelaslah bahwa ini fakta ini pasti menyakitkan gitu loh. Karena harapan besar bagi mereka itu kan Ismail ini karena katanya ini ya nggak tahu faktanya katanya ini adalah nenek moyang dari nabinya mereka begitu loh. Tapi kalau nabinya mereka itu adalah seorang Arab, nah ini menarik lagi fakta selanjutnya yaitu ternyata Hagar adalah orang Mesir. Ismail menikah lagi dengan perempuan Mesir. Jadi kalau memang nenek moyang dari nabinya mereka adalah orang keturunan dari Hagar dan Ismail, maka memang mereka harusnya sebenarnya orang Mesir dia kan, bukan Arab begitu. Ya tapi ini fakta selanjutnya. Fakta yang lain adalah Ismail dia membuli Ishak. Tindakan pembulian terhadap Ishak ini kemudian membuat Sarai kesal. Dan tidak hanya membuat Sarai kesal, Sarai meminta supaya Abraham mengusir Ismail. Dan ini kejadian. Kemudian Ismail diusir. Ismail diusir dan kemudian dia pergi ke satu daerah yang mana di daerah tersebut kering, tidak ada air. Dan kemudian menangislah mereka kepada Tuhan, Tuhan berikan air. Dan menariknya air inilah yang kemudian membuat mereka masih tetap hidup. Ya, ulasan menarik lagi tentang Hagar dan Sarai. Ini dijelaskan dalam kitab Galatia dengan jelas ya. Itu Galatia pasal 4. Teman-teman coba buka di ayat 21 sampai dengan ayat 31. Saya coba membacanya ya. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Dalam ayat ini dibandingkan antara keturunan Hagar dan juga keturunan Sarah. Hagar yang adalah anak keturunan budak kemudian dibandingkan dengan Sarah yang adalah perempuan merdeka. Di ayat 23, tetapi anak dari perempuan yang menjadi hamba itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini maksudnya apa? Kedagingan
Abraham dan Sarah mengakibatkan adanya Ismail. Artinya seperti yang saya jelaskan tadi, Hagar dia tidak sabar menunggu janji Tuhan, kemudian dia suruh Abram untuk mempunyai anak bersama dengan Hagar. Itu karena keinginannya, Tuhan gak suruh. Tetapi dikatakan di sini Ishak itu sebenarnya karena janji Allah. Allah sudah janji bahwa anak ini kan akan ada gitu kan. Nah, dijelaskan di ayat 24, ini adalah suatu kiasan sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai yang melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Sebenarnya di sini menggambarkan tentang keselamatan yang berasal dari keturunan Ishak dan juga ketidakadaan keselamatan dari keturunan Ismail. Perhambaan dan perbudakan dibandingkan dengan merdeka. Ini maksudnya apa? Kita ini adalah berasal dari keturunan Sarah, yang mana kita sudah percaya kepada Mesias yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Karena kepercayaan dan iman kita inilah, maka kita ini disebut orang-orang yang merdeka. Dan fakta inilah yang fakta benar-benar luar biasa yang kita bisa miliki. Sehingga kalau dikatakan siapa yang memiliki ahli waris sorgawi, ya kita yang percaya pada Kristus. Karena Kristuslah keturunan dari Ishak yang dijanjikan itu. Ya kira-kira inilah beberapa fakta tentang Hagar yang mungkin menyakitkan ya. Tapi itulah fakta, bukan katanya. Oke, terima kasih Luis Prasetyo sini. God be with you all.